Aku capek hidup miskin, Adi. Kamu kebanyakan mimpi tanpa ada bukti. Ini yang kamu dulu sebut bisnis sukses masa depan? Lihat, kamu sekarang cuma jadi pelayan. Bayangkan kamu sedang bekerja dengan pakaian sederhana. Lalu tiba-tiba, seseorang yang pernah menghancurkan hidupmu datang menghampirimu. Dia tertawa, dia menghina, dia mempermalukanmu di depan banyak orang. Dan orang itu adalah mantan pasanganmu sendiri. Lebih menyakitkan lagi, dia datang bersama suami barunya yang kaya raya, memamerkan mobil mewah, pakaian mahal, dan kehidupan yang katanya jauh lebih baik tanpa dirimu. Mereka menatapmu dengan jijik, mengira kamu hanyalah seorang pelayan. Mereka tertawa, tanpa pernah menyadari bahwa orang yang sedang mereka hina adalah pemilik tempat itu. Apa yang terjadi setelah kebenaran terungkap benar-benar membuat seluruh ruangan itu terdiam. Sebelum kisah ini dimulai, ambil waktu sejenak, tarik nafas, dan siapkan hatimu. Karena cerita ini bukan hanya tentang kejutan, tetapi tentang harga diri, kesabaran, dan bagaimana kehidupan bisa berbalik secara dramatis. Jika kamu pernah diremehkan, pernah dianggap gagal, atau pernah ditinggalkan saat berada di titik terendah, kisah ini mungkin akan terasa sangat dekat dengan hatimu. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Sore itu langit Jakarta berwarna kelabu. Hujan turun tipis seperti tirai lembut yang menutupi gemerlap lampu kota. Jalanan basah memantulkan cahaya kendaraan yang berlalu lalang, menciptakan suasana sendu yang entah mengapa terasa sangat cocok dengan hati seseorang yang berdiri diam di depan pintu dapur sebuah restoran mewah. Restoran itu bernama Arunika Sky Lounge, salah satu tempat makan paling eksklusif di pusat kota. Dari luar, bangunannya tampak megah, dengan dinding kaca tinggi yang memantulkan cahaya lampu emas dari dalam. Di dalamnya, alunan musik piano mengalir lembut, bercampur dengan aroma stek panggang dan kopi mahal yang memenuhi udara. Di sudut dekat pintu dapur, berdiri seorang pria dengan kemeja putih sederhana dan celana hitam biasa. Namanya Adi Pratama. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Rambutnya dipotong rapi, wajahnya tenang, dan sikapnya terlihat sangat sederhana. Tidak ada jam tangan mahal di pergelangannya, tidak ada sepatu bermerek yang mencolok. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka mungkin akan berpikir hal yang sama seperti yang dipikirkan sebagian staf restoran. Pelayan baru. Beberapa karyawan wanita bahkan sempat meliriknya dengan rasa penasaran. "Mas, kamu anak baru ya?" bisik salah satu pelayan wanita. Adi hanya seternyum kecil. Anggap saja begitu. Ia tidak menjelaskan apapun. Di tangannya ada sebuah tablet kecil yang sesekali ia lihat, memperhatikan aktivitas restoran dengan mata yang tenang namun tajam. Dari dapur hingga ruang makan, dari meja VIP hingga bar minuman, semuanya ia perhatikan tanpa banyak bicara. Ia datang ke tempat ini tanpa ingin menarik perhatian. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang perlu tahu bahwa ia sedang berada di sana. Namun kehidupan seringkali memiliki cara aneh untuk mempertemukan orang dengan masa lalu yang paling ingin mereka hindari. Pintu utama restoran tiba-tiba terbuka. Angin hujan yang dingin menyusup sebentar ke dalam ruangan sebelum pintu kembali tertutup. Seorang wanita masuk dengan langkah anggun, seolah ruangan itu memang miliknya. Gaunnya berwarna merah marun, elegan dan mahal. Sepatu hak tinggi berkilau di bawah lampu restoran. Rambutnya ditata sempurna, dan parfum mahal yang ia pakai langsung menyebar di udara. Beberapa orang menoleh, bukan hanya karena penampilannya yang mencolok, tetapi juga karena sikap percaya dirinya yang begitu kuat. Adi yang berdiri di dekat pintu dapur tanpa sengaja melihat ke arah pintu. Dan dalam satu detik, dadanya terasa seperti ditusuk sesuatu. Wajah itu. Ia mengenali wajah itu sebelum pikirannya sempat memprosesnya. Mita, mantan istrinya. Wanita yang dulu menjadi pusat hidupnya. Wanita yang dulu ia perjuangkan dalam keadaan apapun. Namun juga wanita yang pada akhirnya pergi meninggalkannya tanpa menoleh ke belakang. Adi tidak bergerak, seolah waktu berhenti sesaat. Di kepalanya, potongan-potongan kenangan lama tiba-tiba muncul begitu saja. Tawa mereka dulu, pertengkaran kecil, janji-janji tentang masa depan, dan kalimat terakhir yang masih teringat jelas hingga hari ini. "Adi,
Aku capek hidup miskin. Kalimat itu dulu diucapkan dengan nada dingin, tanpa air mata, tanpa penyesalan. Hari itu, Mita pergi, dan sejak hari itu pula hidup Adi berubah selamanya. Namun yang membuat dadanya semakin berat bukan hanya karena melihat Mita lagi, melainkan karena seseorang yang berjalan tepat di samping wanita itu. Seorang pria tinggi dengan jas mahal berwarna gelap. Langkahnya penuh percaya diri. Di tangannya terlihat kunci mobil dengan logo Mercedes-Benz yang berkilau di bawah lampu restoran. Dia meletakkan tangannya di punggung Mita dengan sikap yang sangat akrab. Mereka terlihat seperti pasangan yang hidup dalam dunia penuh kemewahan, sempurna, bahagia, setidaknya dari luar. Adi menatap mereka beberapa detik, lalu perlahan menarik nafas dalam. Ia tidak tahu bahwa pertemuan sore itu akan membuka luka lama, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, akan membuat seluruh ruangan restoran itu terdiam oleh sebuah kebenaran yang tidak mereka bayangkan. Langkah sepatu hak tinggi Mita menggema pelan di lantai marmer restoran. Setiap langkahnya terdengar percaya diri, seolah ia sudah terbiasa berjalan di tempat-tempat mewah seperti ini. Lampu gantung kristal di langit-langit memantulkan kilau di gaunnya yang elegan, membuat beberapa pengunjung diam-diam menoleh. Di sampingnya, berjalan seorang pria dengan aura yang tidak kalah mencolok. Dialah Tony Wijaya. Posturnya tinggi, bahunya tegap, dan cara jalannya penuh wibawa. Jas hitam yang ia kenakan terlihat mahal dan pas di tubuhnya. Di pergelangan tangannya melingkar sebuah jam tangan mewah yang jika dilihat sekilas saja sudah cukup menunjukkan kelas sosialnya. Namun yang paling menarik perhatian adalah kunci mobil yang ia pegang santai di tangan. Logo Mercedes-Benz yang berkilau di sana seakan sengaja dipamerkan. Tony berjalan seperti seseorang yang terbiasa mendapatkan perhatian. Dan memang, beberapa pengunjung restoran diam-diam memperhatikan pasangan itu dengan rasa kagum. Seorang pelayan segera mendekat dengan sikap sopan. "Selamat datang di Arunika Sky Lounge, Pak, Bu. Silakan ikut saya." Mereka diarahkan menuju meja VIP yang berada di dekat jendela kaca besar. Dari sana, pemandangan kota Jakarta yang basah oleh hujan terlihat begitu indah. Lampu-lampu kota berkilau seperti bintang yang jatuh ke bumi. Mita duduk dengan anggun sambil merapikan gaunnya. Tony menarik kursinya dengan santai sebelum duduk di hadapannya. "Tempatnya bagus," kata Tony sambil melihat sekeliling. Katanya ini salah satu restoran terbaik di kota. Mita mengangguk sambil tersenyum kecil. "Tentu saja, aku tidak akan mengajakmu ke tempat biasa." Nada bicaranya penuh kebanggaan, seolah kehadiran mereka di tempat itu adalah sesuatu yang sangat wajar bagi orang-orang seperti mereka. Namun saat Mita mengalihkan pandangannya ke arah ruangan, matanya tiba-tiba berhenti. Tatapannya terpaku pada seseorang yang berdiri tidak jauh dari pintu dapur. Seorang pria dengan kemeja putih sederhana. Wajahnya tenang, sangat tenang. Namun bagi Mita, wajah itu terasa seperti petir yang tiba-tiba menyambar pikirannya. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Adi?" Kata itu keluar hampir tanpa ia sadari. Tony yang sedang membuka menu langsung mengernyit. "Hah?" Ia mengikuti arah pandangan Mita. Di sana berdiri Adi, yang masih terlihat seperti seorang staf biasa. Tony menatapnya sekilas, lalu kembali ke menu. "Kamu kenal pelayan itu?" Mita tidak langsung menjawab. Ia masih menatap Adi dengan campuran ketercekutan dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kenangan lama tiba-tiba muncul di pikirannya. Namun hanya beberapa detik. Setelah itu ekspresi wajahnya berubah. Bukan lagi terkejut, melainkan sinis. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu tersenyum tipis. "Bukan pelayan sembarangan." Tony mengangkat alis. "Maksudnya?" Mita tertawa kecil, suara tawanya terdengar ringan, namun penuh nada meremehkan. "Itu mantan suamiku." Tony langsung menoleh ke arah Adi lagi, kali ini dengan perhatian penuh. Ia memperhatikan pria itu dari atas hingga bawah. Kemeja sederhana, celana biasa. Tidak ada tanda-tanda kemewahan sedikit pun. Lalu senyum miring muncul di wajah Tony. "Oh," ia bersandar santai di kursinya. "Jadi ini pria yang dulu kamu ceritakan?" Mita mengangguk pelan. "Iya." Nada bicaranya ringan, tapi penuh makna yang menusuk.
Tony menatap Adi lagi dengan tatapan yang berbeda sekarang. Bukan sekedar melihat pelayan, melainkan seseorang yang menurutnya sudah kalah dalam hidup. Ia terkekeh pelan. Menarik juga, ia menutup menu dengan santai. Dulu dia suamimu, sekarang dia pelayan di restoran yang kita datangi. Ia menggeleng pelan sambil tersenyum sinis. Hidup memang bisa berubah ya. Sementara itu, di dekat pintu dapur, Adi masih berdiri dengan tenang. Ia melihat mereka, mendengar suara mereka. Namun wajahnya tetap tidak menunjukkan emosi apapun. Seolah ia sudah lama belajar satu hal penting dalam hidup, bahwa kesombongan manusia seringkali hanya bertahan sampai kebenaran akhirnya muncul. Suasana di Arunika Sky Lounge tetap tenang dan elegan. Musik piano mengalun pelan dari sudut ruangan, berpadu dengan suara sendok dan gelas yang sesekali beradu halus di meja-meja pengunjung. Namun di salah satu meja VIP dekat jendela, suasana perlahan mulai berubah. Mita masih menatap ke arah Adi yang berdiri tidak jauh dari sana. Tatapannya kini bukan lagi sekedar terkejut. Ada sesuatu yang lebih tajam di dalamnya. Perasaan aneh yang bercampur antara keheranan dan kepuasan. Ia tidak pernah membayangkan akan bertemu kembali dengan Adi di tempat seperti ini. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Di depannya kini duduk seorang pria kaya dengan jas mahal dan mobil mewah. Sementara Adi berdiri di restoran yang sama dengan penampilan sederhana yang membuatnya terlihat seperti staf biasa. Bagi Mita, perbedaan itu terasa seperti bukti bahwa pilihannya dulu tidak salah. Ia menyilangkan tangan di depan dada sambil tersenyum tipis. Adi? Suara itu cukup keras untuk membuat beberapa orang di meja sekitar menoleh. Adi menatapnya. Tenang, tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak juga rasa canggung. Hanya ketenangan yang sulit ditebak. Tony memperhatikan situasi itu dengan rasa penasaran. Ia menyadarkan siku di meja sambil memandang Adi dengan ekspresi meremehkan. Mita kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih jelas terdengar oleh orang di sekitarnya. Sudah lama ya? Adi menjawab singkat. Iya, sudah lama. Nada suaranya datar, tanpa emosi berlebihan. Namun bagi Mita, sikap tenang itu justru terasa mengganggu. Seolah Adi tidak merasa kecil sedikit pun di hadapan mereka. Ia tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya terasa lebih tajam. Sekarang kerja di sini. Beberapa detik hening, Adi tidak langsung menjawab. Namun dari cara ia berdiri dan posisinya di dekat area staf, kesimpulan itu terasa begitu mudah bagi siapapun yang melihat. Tony mengkekeh pengan. Oh, jadi benar pelayan. Ia menatap Adi dari atas ke bawah, seolah sedang menilai sesuatu yang tidak terlalu penting. Dulu suamimu, sekarang jadi pelayan. Tony menggeleng pelan sambil tersenyum sinis. Lucu juga ya hidup. Beberapa pengunjung mulai melirik ke arah mereka. Tidak semua orang mendengar jelas percakapan itu, tapi nada bicara Tony cukup keras untuk menarik perhatian. Mita terlihat semakin percaya diri. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menatap Adi dengan mata yang tajam. Dulu kamu selalu bilang ingin sukses. Ia tertawa kecil. Katanya punya mimpi besar. Sekarang suksesnya melayani orang yang makan di restoran. Beberapa orang di meja sebelah saling melirik. Ada yang terlihat tidak nyaman, tapi ada juga yang hanya dia memperhatikan. Tony menepuk meja dengan santai. Pelayan. Suara itu terdengar keras. Adi menoleh. Iya pak. Jawaban itu tenang. Hampir terlalu tenang untuk seseorang yang sedang dihina. Namun Tony tidak peduli. Ia menunjuk menu dengan santai. Ambilkan kami wine terbaik di sini. Lalu ia menambahkan dengan nada yang sengaja dibuat merendahkan. Kalau kamu tahu cara melayani orang kaya. Beberapa orang yang mendengar kalimat itu langsung saling pandang. Mita tertawa kecil, terlihat puas dengan situasi yang terjadi. Baginya, ini seperti kesempatan untuk menunjukkan satu hal yang dulu selalu ia percayai. Bahwa ia benar meninggalkan Adi, bahwa hidupnya sekarang jauh lebih baik. Sementara itu Adi berdiri diam beberapa detik. Ia tidak marah, tidak juga terlihat tersinggung. Ia hanya menatap mereka dengan wajah yang tetap tenang. Namun juga seseorang memperhatikan lebih dalam, ada sesuatu yang berbeda di mata pria itu. Bukan rasa malu, bukan rasa kalah, melainkan ketenangan seseorang yang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain.
Di belakangnya beberapa staf restoran mulai terlihat gelisah. Seorang pelayan muda berbisik pelan kepada rekannya. "Itu Pak Adi kan?" Temannya mengangguk cepat dengan wajah tegang. "Iya." Mereka saling pandang dengan cemas. Karena mereka tahu satu hal yang tidak diketahui oleh Mita dan Tony. Pria yang sedang berdiri di depan mereka itu bukan pelayan. Dan dalam beberapa saat lagi, kebenaran itu akan mulai menunjukkan dirinya. Adi berjalan menuju area bar dengan langkah tenang. Di belakangnya, bisik-bisik kecil mulai terdengar dari beberapa meja pengunjung yang sempat menyaksikan percakapan tadi. Tidak semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi suasana aneh mulai terasa di udara. Sementara itu, di meja VIP, Tony bersandar santai di kursinya sambil memutar gelas kosong di tangannya. "Lucu juga ya," katanya pelan pada Mita. "Aku tidak menyangka mantan suamimu ternyata bekerja di tempat seperti ini." Mita tersenyum kecil, tapi ada sesuatu yang sedikit mengganjal di dalam hatinya. Ia tidak tahu kenapa, tetapi sikap Adi tadi terasa terlalu tenang. Bukan seperti seseorang yang sedang dipermalukan. Namun pikiran itu segera ia tepis. Ia meneguk air di gelasnya. "Dia memang selalu seperti itu," kata Mita ringan. "Kelihatan tenang, tapi sebenarnya tidak punya apa-apa." Tony terkekeh pelan. "Iya, kelihatannya memang begitu." Mereka tidak tahu bahwa beberapa meter dari meja mereka, suasana di area staf restoran mulai berubah tegang. Begitu Adi mendekati bar, seorang pria berusia sekitar 40-an langsung menghampirinya dengan wajah panik. Pria itu adalah Rudy, manajer restoran. "Pak Adi?" bisiknya pelan namun gugup. Adi menoleh santai. "Ada apa Pak Rudy?" Manajer itu terlihat jelas tidak nyaman. Ia melirik ke arah meja VIP tempat Mita dan Tony duduk. "Pak, kalau mereka membuat masalah, saya bisa langsung menjelaskan siapa Bapak sebenarnya." Nada suaranya penuh kehati-hatian. Beberapa staf yang berdiri di dekat mereka ikut mendengarkan dengan wajah cemas. Salah satu pelayan bahkan berbisik pelan kepada rekannya. "Kenapa Pak Adi diam saja? Kalau saya dihina begitu, sudah dari tadi saya marah." Namun, Adi hanya tersenyum tipis. Ia mengambil botol wine dari rak dengan gerakan santai. "Tidak perlu." Manajer itu terlihat bingung. "Tidak perlu, Pak." Adi mengangguk pelan. "Biarkan saja." Ia memeriksa label botol wine itu sejenak sebelum melanjutkan dengan nada suara yang tenang. "Kadang, orang perlu waktu untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya." Pak Rudy masih terlihat ragu. "Tapi mereka sudah menghina Bapak di depan banyak orang." Adi menutup botol wine itu dengan lembut. Lalu, ia berkata sesuatu yang membuat semua staf di sana terdiam. "Tidak apa-apa." Ia tersenyum kecil. Kesombongan seringkali berbicara lebih keras sebelum akhirnya jatuh sendiri. Para staf saling pandang. Mereka semua tahu siapa Adi sebenarnya. Pria yang sekarang berdiri dengan kemeja putih sederhana itu adalah orang yang membeli restoran ini 2 tahun lalu, menyelamatkannya dari kebangkrutan, lalu mengubahnya menjadi salah satu tempat makan paling terkenal di kota. Namun, hampir tidak pernah ada yang melihatnya datang dengan penampilan mencolok. Ia selalu datang seperti hari ini, sederhana, tanpa pengawal, tanpa ingin diperhatikan. Adi mengambil 2 gelas wine merah mahal dan meletakkannya di nampan. Ia berjalan kembali menuju meja VIP. Langkahnya tetap tenang, seolah tidak ada sesuatu yang terjadi. Namun di belakangnya para staf restoran mulai saling berbisik. "Menurutmu, mereka tahu tidak?" "Jelas tidak. Kalau tahu mereka tidak akan berani bicara seperti itu." Sementara itu di meja VIP, Tony sedang memeriksa ponselnya dengan santai.
Mita masih memperhatikan Adi yang berjalan mendekat. Ada perasaan aneh yang semakin kuat di dalam hatinya. Bukan rasa kasihan, bukan juga rasa bersalah. Lebih seperti rasa penasaran yang tidak bisa ia jelaskan. Kenapa Adi terlihat begitu tenang? Kenapa ia tidak terlihat malu sedikit pun? Dan yang paling aneh, kenapa beberapa staf restoran terlihat begitu hormat padanya? Namun sebelum ia sempat memikirkan jawabannya lebih jauh, Adi sudah berdiri di depan meja mereka. Nampan di tangannya berisi 2 gelas wine merah mahal. Dan dalam beberapa menit ke depan, sesuatu akan terjadi di restoran itu. Sesuatu yang perlahan mulai membuka rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Adi berdiri di samping meja VIP dengan nampan di tangannya. Ia menuangkan wine merah ke dalam 2 gelas kristal dengan gerakan tenang dan rapi. Cahaya lampu restoran memantul di permukaan minuman itu, menciptakan kilau merah gelap yang elegan. Tony memperhatikan sebentar, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Mita hanya menatap Adi. Entah kenapa melihat pria itu dari jarak sedekat ini membuat kenangan lama tiba-tiba bermunculan di pikirannya. Dulu, Adi tidak pernah terlihat seperti ini. Bukan penampilannya yang berubah. Justru sebaliknya, Adi selalu sederhana. Sejak awal mereka menikah. Dulu mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah itu tidak besar, bahkan kadang terasa sempit saat musim hujan datang dan atapnya mulai bocor. Namun dulu Adi selalu punya satu hal yang membuatnya berbeda. Mimpi. Ia selalu berbicara tentang masa depan dengan mata yang penuh keyakinan. "Aku ingin punya bisnis sendiri," katanya suatu malam saat mereka makan mie instan di ruang tamu. Mita masih ingat malam itu dengan jelas. Hujan turun deras di luar rumah, lampu ruang tamu redup karena listrik hampir habis. Adi duduk di lantai dengan laptop tua di depannya, sambil menunjukkan sebuah rencana bisnis yang ia buat. "Kalau ini berhasil, hidup kita bisa berubah," kata Adi penuh semangat. Namun bagi Mita waktu itu, semua itu terdengar seperti mimpi yang terlalu jauh. Hari demi hari berlalu. Adi mencoba berbagai usaha. Kadang berhasil sedikit, namun lebih sering gagal. Ada usaha yang bangkrut, ada investasi yang tidak berjalan, ada juga saat-saat ketika uang mereka hampir habis. Dan setiap kegagalan membuat suasana rumah semakin berat. Mita mulai merasa lelah. Ia melihat teman-temannya hidup nyaman dengan pasangan yang sudah mapan, sementara ia harus terus hidup dengan ketidakpastian. Sampai suatu malam, semuanya akhirnya meledak. "Aku capek, Di." Suara Mita waktu itu terdengar dingin. Adi yang sedang bekerja di depan laptop menoleh dengan bingung. "Capek apa?" Mita berdiri di tengah ruang tamu dengan mata yang penuh kekecewaan. "Capek hidup seperti ini." Ia menunjuk sekeliling rumah kecil mereka. Capek menunggu mimpi yang tidak pernah jadi kenyataan. Adi terdiam. Ia mencoba menjelaskan. "Beri aku waktu lagi, aku hampir menemukan peluang baru." Namun Mita hanya menggeleng. "Aku sudah memberimu waktu bertahun-tahun." Kalimat berikutnya adalah kalimat yang tidak pernah Adi lupakan sampai hari ini. "Aku tidak mau hidup miskin selamanya." Ruangan itu terasa sangat sunyi setelah kalimat itu keluar. Beberapa minggu kemudian, Mita pergi. Ia meninggalkan rumah itu tanpa banyak kata. Dan tidak lama setelah itu, Adi mendengar kabar bahwa Mita sudah bersama pria lain, seorang pengusaha sukses bernama Tony Wijaya. Kenangan itu terasa seperti film lama yang diputar ulang di kepala Adi saat ia berdiri di restoran malam ini. Namun berbeda dengan dulu, kali ini tidak ada rasa sakit yang menusuk seperti sebelumnya. Yang ada hanya ketenangan. Adi selesai menuangkan wine. Ia meletakkan botolnya dengan pelan. Tony mengangkat gelasnya sambil berkata santai, "Lumayan juga pelayanannya." Mita masih menatap Adi, seolah mencoba membaca sesuatu di wajah pria itu. Namun Adi hanya berkata dengan nada datar, "Silahkan dinikmati." Ia lalu berbalik untuk pergi. Namun tepat saat ia melangkah menjauh, Tony berkata sesuatu yang membuat langkah Adi berhenti sesaat. Tunggu." Adi menoleh. Tony menyandarkan punggungnya di kursi dengan senyum sinis. "Kalau boleh tahu," ia menunjuk seragam sederhana Adi, "berapa gaji jadi pelayan di sini?" Mita tertawa kecil. Dan di meja itu, untuk pertama kalinya malam itu, suasana mulai terasa semakin tajam. Restoran Arunika Sky Lounge masih dipenuhi cahaya hangat dari lampu gantung kristal. Musik piano yang lembut terus mengalun, seolah tidak menyadari bahwa di salah satu meja VIP,
suasana mulai terasa semakin tegang. Adi masih berdiri di dekat meja itu, nampan kosong di tangannya. Wajahnya tetap tenang, meskipun pertanyaan Tony barusan terdengar jelas oleh beberapa orang di meja sekitar. Kalau boleh tahu, berapa gaji jadi pelayan di sini? Tony menyandarkan punggungnya dengan santai. Senyum sinis masih menghiasi wajahnya. Ia memutar gelas wine di tangannya, menikmati situasi itu seolah sedang menonton hiburan kecil di malam yang membosankan. Mita ikut tertawa pelan. Paling cukup buat bayar kos dan makan mie instan. Beberapa pengunjung di meja sebelah mulai melirik. Ada yang terlihat tidak nyaman, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Adi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Tony sebentar. Tatapan yang tenang, namun sulit ditebak. Lalu ia berkata singkat, "Cukup." Jawaban itu membuat Tony mengangkat alis. "Cukup?" Ia terkekeh. "Cukup buat apa?" Adi tidak terpancing. "Cukup untuk hidup." Kalimat itu terdengar sederhana tapi justru membuat Tony senyum lebih lebar. Wah, filosofis sekali. Ia menoleh ke arah Mita. Dulu juga begitu. Mita menyilangkan tangan di dadanya. Dulu dia selalu bicara seperti itu. Nada suaranya datar tapi penuh sindiran. Tentang mimpi, tentang masa depan, tentang kesabaran. Ia menatap Adi lagi. Tapi kenyataannya tetap sama. Ia menunjuk seragam sederhana yang dipakai Adi. "Kamu masih di tempat yang sama." Beberapa staf restoran yang berdiri di kejauhan mulai memperhatikan dengan cemas. Mereka tahu siapa Adi sebenarnya. Dan mereka juga tahu bahwa percakapan ini sudah berjalan terlalu jauh. Namun Adi sendiri terlihat sama sekali tidak terganggu. Ia hanya berdiri dengan sikap santai, seolah kata-kata itu tidak memiliki kekuatan apapun. Tony lalu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Jujur saja, Di." Nada suaranya mulai terdengar lebih tajam. "Dulu kamu suami Mita, kan?" Adi mengangguk pelan. "Iya." Tony menghela napas panjang, seolah sedang memikirkan sesuatu yang lucu. "Berarti kamu pasti tahu rasanya kehilangan." Ia mengangkat gelas wine-nya. "Kehilangan istri, kehilangan kehidupan yang lebih baik." Lalu ia menambahkan dengan nada yang sengaja dibuat merendahkan. "Sekarang kamu cuma melayani orang yang hidupnya seperti yang dulu kamu impikan." Beberapa orang di meja sekitar mulai benar-benar memperhatikan sekarang. Suasana terasa semakin tidak nyaman. Namun Adi masih tetap tenang. Ia memandang Tony dengan ekspresi yang hampir tidak berubah. Kemudian ia berkata pelan, "Kadang hidup tidak berjalan seperti yang orang lain lihat." Tony tertawa. Aku tahu kalimat seperti itu." Ia mengangkat bahu. "Biasanya diucapkan oleh orang yang mencoba terlihat kuat." Mita ikut tersenyum. Adi memang selalu pandai bicara. Ia menatap pria itu dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Sayangnya, hidup tidak berubah hanya karena kata-kata. Adi terdiam beberapa detik. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat Tony sedikit mengernyit. Benar. Ia menatap mereka dengan tenang. Hidup memang tidak berubah karena kata-kata. Adi lalu menambahkan dengan nada yang sangat tenang. Tapi hidup bisa berubah karena waktu. Tony menggeleng sambil tertawa kecil. "Kalau begitu, waktu sepertinya tidak terlalu berpihak padamu." Ia kembali meneguk wine. Namun saat itulah, dari pintu utama restoran, seorang pria tua dengan jas abu-abu masuk dengan langkah cepat. Beberapa staf restoran langsung berdiri tegak. Wajah mereka berubah serius. Dan saat pria tua itu melihat Adi berdiri di dekat meja VIP, ia langsung tersenyum lebar. "Pak Adi." Suara itu cukup keras untuk membuat beberapa orang menoleh. Termasuk Mita, termasuk Tony. Dan dalam beberapa detik, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan akan mulai terjadi. Pintu utama Arunika Sky Lounge terbuka lebar. Seorang pria tua dengan rambut yang mulai memutih melangkah masuk dengan cepat. Jas abu-abunya terlihat rapi dan mahal. Langkahnya penuh wibawa seperti seseorang yang sudah terbiasa berada di dunia bisnis besar. Beberapa staf restoran yang melihatnya langsung berdiri tegak. "Selamat malam Pak Budi," sapa salah satu pelayan dengan hormat. Pria itu hanya mengangguk singkat. Matanya sibuk menyapu ruangan seolah sedang mencari seseorang. Dan ketika pandangannya berhenti pada sosok yang berdiri di dekat meja VIP, wajahnya langsung berubah cerah. Ia tersenyum lebar. "Pak Adi." Suara itu cukup keras untuk memecah suasana di restoran. Beberapa pengunjung menoleh. Mita juga menoleh. Tony bahkan sempat berhenti memutar gelas wine di tangannya.
Sementara itu, Adi yang berdiri di samping meja VIP hanya menoleh dengan tenang. "Selamat malam, Pak Budi." Pria itu berjalan mendekat dengan langkah cepat. Begitu sampai di depan Adi, ia langsung menjabat tangan pria itu dengan penuh hormat. "Wah, akhirnya saya menemukan Anda," katanya dengan nada hangat. Adi tersenyum kecil. "Ada yang bisa saya bantu?" Pak Budi tertawa ringan. "Bukan saya yang dibantu, Pak. Justru kami yang menunggu Anda." Kalimat itu membuat beberapa staf yang berdiri di sekitar mereka langsung menundukkan kepala dengan hormat. Namun yang paling terkejut adalah dua orang yang duduk di meja VIP. Mita mengerutkan kening. Tony menatap pemandangan itu dengan ekspresi bingung. Pria itu memanggil Adi dengan sebutan Pak. Dan cara ia berjabat tangan tadi tidak terlihat seperti seorang tamu kepada pelayan. Lebih seperti seorang rekan bisnis. Pak Budi kemudian berkata lagi dengan suara yang cukup keras. "Investor dari Singapura sudah datang sejak setengah jam lalu." Ia melirik jam di pergelangan tangannya. "Mereka menunggu Anda di ruang meeting." Beberapa pengunjung yang duduk di meja dekat mulai saling berbisik. Sementara itu Tony perlahan menurunkan gelas wine-nya ke meja. "Investor?" Gumamnya pelan. Mita juga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun sebelum mereka sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi, Pak Budi melanjutkan dengan nada penuh antusias. "Sejak Anda membeli restoran ini, tempat ini tidak pernah sepi lagi." Ia menunjuk sekeliling ruangan yang memang hampir penuh. Bahkan reservasi sudah penuh sampai 2 minggu ke depan. Beberapa staf terlihat tersenyum bangga. Namun di meja VIP, suasana berubah drastis. Mita membeku. Kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar pikirannya. "Sejak Anda membeli restoran ini." Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Ia menatap Adi dengan mata yang membesar. "Membeli?" Tony langsung menoleh tajam ke arah Adi. "Sebentar." Nada suaranya tidak lagi santai seperti tadi. "Restoran ini?" Ia menunjuk sekeliling ruangan yang mewah itu. "Kamu bilang dia membeli restoran ini?" Pak Budi terlihat bingung. "Iya, tentu saja." Ia tersenyum bangga sambil menepuk bahu Adi. "Pak Adi adalah pemilik tempat ini." Kalimat itu jatuh seperti bom di tengah ruangan. Beberapa pengunjung yang sempat memperhatikan percakapan mereka mulai berbisik. Tony benar-benar terdiam sekarang. Wajahnya perlahan berubah. Sementara itu Mita masih menatap Adi dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Seolah otaknya sedang mencoba memproses sesuatu yang tidak masuk akal. Pria yang beberapa menit lalu ia hina, yang ia kira hanya seorang pelayan, yang ia anggap gagal dalam hidup, ternyata pemilik restoran mewah tempat mereka sedang duduk. Adi sendiri tetap berdiri dengan tenang. Ia tidak terlihat bangga, tidak juga terlihat ingin membalas hinaan mereka. Ia hanya berkata sederhana kepada Pak Budi, "Baik, saya akan ke sana sebentar lagi." Namun sebelum ia sempat melangkah pergi, Mita akhirnya bersuara dengan suara yang sedikit gemetar. "Adi, ini sebenarnya apa yang sedang terjadi?" Dan di detik itu, seluruh dunia yang selama ini Mita yakini tentang Adi mulai retak sedikit demi sedikit. Suasana di Arunika Sky Lounge berubah drastis. Beberapa menit yang lalu, meja VIP itu dipenuhi tawa meremehkan. Nada sombong Tony dan senyum sinis Mita seolah menguasai ruangan kecil di sekitar mereka. Namun sekarang, semuanya terasa berbeda. Hening. Beberapa pengunjung di meja sekitar mulai memperhatikan dengan lebih serius. Bisik-bisik kecil terdengar, seolah mereka juga mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Di tengah keheningan itu, Mita masih berdiri setengah dari kursinya. Matanya terpaku pada Adi. "Adi?" Suaranya tidak lagi terdengar penuh percaya diri seperti sebelumnya. Ada keraguan di dalamnya. "Apa maksudnya kamu pemilik restoran ini?" Adi tidak langsung menjawab. Ia mengambil botol wine yang tadi ia bawa dan meletakkannya dengan rapi di meja mereka. Gerakannya tetap tenang, seolah situasi ini bukan sesuatu yang mengejutkan baginya. Pak Budi yang berdiri di sampingnya terlihat sedikit heran melihat ekspresi Mita dan Tony. "Loh, kalian tidak tahu?" Ia menatap mereka bergantian. "Pak Adi ini yang membeli Arunika 2 tahun lalu." Kalimat itu membuat Tony mengerutkan kening lebih dalam. 2 tahun? Itu berarti
bahkan sebelum restoran ini menjadi sangat terkenal seperti sekarang. Mita menelan ludah. Ia masih mencoba mencerna semuanya. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, seseorang datang dari arah resepsionis restoran. Seorang wanita muda berpakaian formal berjalan cepat sambil membawa sebuah map dokumen. "Pak Adi," katanya dengan sopan, "kami sudah menyiapkan kontrak untuk investor Singapura. Jika Bapak setuju, mereka siap menanamkan investasi untuk membuka cabang baru di Bali." Beberapa orang di meja dekat langsung saling pandang. Cabang baru di Bali. Kalimat itu jelas bukan percakapan biasa. Sementara itu, Tony mulai merasa tenggorokannya kering. Ia menatap Adi dengan cara yang berbeda sekarang. Bukan lagi seperti melihat pelayan, melainkan seperti melihat seseorang yang posisinya tiba-tiba jauh lebih tinggi darinya. Adi menatap dokumen itu sekilas. "Baik, nanti kita bahas setelah saya selesai di sini." Wanita itu mengangguk hormat. "Baik, Pak." Ia lalu pergi meninggalkan meja itu. Namun kata-kata yang ia ucapkan tadi sudah cukup membuat suasana semakin berat. Mita perlahan duduk kembali di kursinya. Tangannya sedikit gemetar saat menyentuh gelas wine. Ia menatap Adi lagi. "Adi?" Nada suaranya berubah. Tidak ada lagi ejekan. Yang ada hanya kebingungan yang sangat dalam. "Jadi, kamu benar-benar pemilik tempat ini?" Adi akhirnya menatapnya. Ia tersenyum tipis. "Sebagian saja." Jawaban itu justru membuat Tony semakin bingung. "Sebagian?" Pak Budi tertawa kecil. "Pak Tony, restoran ini memang milik Pak Adi." Ia menunjuk ke arah jendela besar yang memperlihatkan panorama kota. "Bukan cuma restoran ini sebenarnya. Pak Adi juga punya 2 hotel di Bali dan beberapa investasi bisnis lainnya." Kalimat itu jatuh seperti palu yang menghantam meja. Tony benar-benar tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Sementara itu wajah Mita mulai pucat. 2 hotel, restoran mewah, investor luar negeri. Semua itu terdengar seperti kehidupan yang dulu selalu Adi bicarakan. Mimpi yang dulu ia anggap mustahil. Mimpi yang dulu ia tinggalkan. Dan sekarang, mimpi itu ternyata benar-benar menjadi kenyataan. Adi mengambil nampan kosong dari meja mereka. Ia menatap Mita dan Tony sebentar. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada kesombongan, tidak juga ada keinginan untuk mempermalukan mereka. Namun ketenangan itu justru terasa lebih menusuk daripada kata-kata apapun. "Silahkan menikmati makan malam kalian." Suara Adi lembut, seolah tidak ada sesuatu yang istimewa terjadi. Namun saat ia berbalik untuk pergi, Mita akhirnya berkata lagi dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Adi?" Ia menatap punggung pria itu. "Kenapa kamu tidak pernah mengatakan semua ini?" Adi berhenti melangkah. Ia menoleh sedikit, lalu berkata dengan satu kalimat sederhana. "Karena orang yang benar-benar peduli tidak perlu bukti." Dan kalimat itu jatuh seperti tamparan keras yang tidak terlihat. Ruangan Arunika Sky Lounge kembali dipenuhi suara percakapan pelan para pengunjung. Namun suasana di meja VIP terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi tawa meremehkan. Tidak ada lagi nada sombong. Yang tersisa hanya keheningan yang terasa berat. Tony duduk kaku di kursinya. Gelas wine yang tadi ia putar dengan santai, kini hanya ia pegang tanpa benar-benar diminum. Tatapannya masih mengikuti langkah Adi yang berjalan menjauh menuju area dalam restoran. Seolah pikirannya masih berusaha mengejar kenyataan yang baru saja ia dengar. Pemilik restoran, 2 hotel di Bali, investor luar negeri. Semua itu terasa seperti cerita yang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan sosok sederhana yang tadi ia hina beberapa menit lalu. Tony menelan ludah pelan. Ia berdeham kecil, mencoba mengembalikan sikap santainya yang tadi. Namun entah kenapa, rasa percaya diri itu seperti hilang begitu saja. Ia menatap Mita, namun wanita itu bahkan tidak melihatnya. Mita masih memandang ke arah tempat Adi tadi berdiri. Tatapannya kosong, seolah pikirannya sedang berjalan mundur ke masa lalu. Kenangan yang dulu pernah ia buang, kini datang kembali satu persatu. Ia teringat malam-malam ketika Adi bekerja sampai larut dengan laptop tuanya. Ia teringat bagaimana pria itu selalu berkata dengan penuh keyakinan, "Aku tidak akan menyerah."
Dulu Mita hanya menganggap itu sebagai kata-kata kosong, janji yang tidak pernah menjadi kenyataan. Namun sekarang, semuanya terasa seperti tamparan keras. Karena kenyataannya, Adi benar-benar tidak pernah menyerah. Sementara dirinya pergi sebelum perjuangan itu selesai. Mita menunduk perlahan. Jari-jarinya menyentuh gelas wine, tetapi tangannya sedikit gemetar. Tony akhirnya berbicara dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya. "Mi?" Mita tidak menjawab. Tony mencoba lagi. "Dia benar-benar mantan suamimu?" Kali ini Mita mengangguk pelan. "Iya." Suasana kembali hening. Tony menela nafas panjang. Entah kenapa, ia merasa sangat tidak nyaman sekarang. Pria yang tadi ia hina dengan santai ternyata adalah seseorang yang memiliki posisi jauh di atas yang ia bayangkan. Bahkan mungkin lebih besar dari dirinya. Tony menggosok tengkuknya dengan canggung. "Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau dia seperti ini?" Mita mengangkat wajahnya perlahan. Matanya terlihat sedikit berkaca-kaca, meskipun ia berusaha menahannya. Karena dulu, dia memang belum seperti ini. Jawaban itu terasa pahit di lidahnya sendiri. Ia kembali menatap ke arah tempat Adi tadi berdiri. Namun pria itu sudah tidak terlihat, seolah ia datang hanya untuk menunjukkan satu hal, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Beberapa menit kemudian, Adi kembali melewati ruangan itu bersama Pak Budi. Mereka tampak sedang berbicara tentang sesuatu yang serius. Beberapa staf langsung membuka jalan dengan sikap hormat saat mereka lewat. Saat Adi melewati meja VIP, ia berhenti sebentar. Mita langsung mendegakkan tubuhnya. Tony juga ikut menoleh. Namun Adi tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia hanya memandang mereka sebentar, lalu berkata dengan nada tenang, "Tagihan kalian malam ini gratis." Tony terkaget. "Gratis?" Adu mengangguk kecil. "Anggap saja kenangan lama." Kalimat itu sederhana, namun justru terasa lebih menusuk daripada hinaan apapun. Tidak ada dendam dalam suaranya, tidak ada kemarahan. Hanya ketenangan seseorang yang sudah benar-benar melangkah jauh dari masa lalu. Adi kemudian berbalik dan berjalan pergi bersama Pak Budi menuju ruang meeting. Langkahnya mantap, tanpa ragu, tanpa menoleh ke belakang. Sementara itu di meja VIP, Mita hanya bisa duduk diam. Matanya masih mengikuti punggung Adi yang semakin jauh. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya terasa sangat berat. Orang yang dulu ia anggap gagal, ternyata adalah pria yang benar-benar menepati semua mimpinya. Malam di Arunika Sky Lounge perlahan kembali berjalan seperti biasa. Pelayan berlalu lalang membawa hidangan, musik piano kembali mengisi ruangan, dan para pengunjung melanjutkan percakapan mereka. Dari luar, semuanya terlihat normal. Namun di meja VIP dekat jendela besar itu, waktu seolah berjalan lebih lambat. Mita masih duduk diam. Gelas wine di depannya hampir tidak tersentuh. Ia menatap permukaan minuman merah itu tanpa benar-benar melihatnya. Pikirannya dipenuhi oleh satu sosok, Adi. Pria yang dulu ia tinggalkan dengan keyakinan bahwa ia tidak akan pernah berhasil. Pria yang dulu ia anggap hanya pandai bermimpi. Namun malam ini, kenyataan memukul keyakinannya dengan cara yang sangat telak. Ia teringat kalimat terakhir Adipati. "Anggap saja kenangan lama." Kalimat itu terdengar sederhana. Namun bagi Mita, kalimat itu terasa seperti sebuah pintu yang sudah tertutup rapat. Sementara itu, Tony duduk dengan posisi sedikit kaku. Ia mencoba terlihat santai, tetapi jelas ada sesuatu yang berubah dalam sikapnya. Ia menghela napas pelan. "Jujur saja, aku tidak menyangka." Mita tidak menjawab. Tony melanjutkan sambil menatap ke arah ruang meeting tempat Adi tadi berjalan masuk. Orang seperti dia biasanya langsung membalas. Ia tertawa kecil, tapi tawanya terasa hambar. Kalau aku di posisinya, mungkin aku sudah mempermalukan kita dari tadi. Mita menelan ludah pelan. Ia tahu Tony benar. Adi memiliki semua kesempatan untuk membalas. Ia bisa saja berdiri di tengah restoran dan mengatakan siapa dirinya sebenarnya sejak awal.
Ia bisa saja membuat mereka terlihat bodoh di depan semua orang. Namun Adi tidak melakukan itu. Ia memilih diam. Ia memilih menunggu. Dan ketika kebenaran akhirnya muncul, ia bahkan tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun. Hal itu justru terasa jauh lebih menyakitkan. Mita akhirnya berbicara dengan suara pelan. Dia memang seperti itu. Tony menoleh. Seperti apa? Mita tersenyum tipis. Namun senyum itu terlihat pahit. Dulu, bahkan saat kami hampir tidak punya apa-apa, dia masih selalu mencoba membuat semuanya terlihat baik-baik saja. Tony mengangguk pelan, seolah mulai memahami sesuatu. Beberapa menit kemudian, pintu ruang meeting terbuka. Adi keluar bersama Pak Budi dan beberapa orang pria berpakaian formal. Mereka terlihat sedang membicarakan sesuatu yang serius. Salah satu pria asing menjabat tangan Adi dengan hangat. "Congratulations, Mr. Adi. This partnership will be very successful." Adi hanya tersenyum sopan. "Thank you." Setelah para investor berjalan keluar, Adi kembali melewati ruang makan restoran. Langkahnya tenang seperti sebelumnya. Namun saat ia melewati meja VIP, Mita berdiri. "Adi?" Suara itu membuat Adi berhenti. Ia menoleh perlahan. Mita menatapnya dengan mata yang tidak lagi dipenuhi kesombongan seperti tadi. Yang ada hanya sesuatu yang lebih jujur, penyesalan. "Selamat," katanya pelan. Adi hanya mengangguk kecil. "Terima kasih." Mita terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata lagi. "Aku tidak pernah menyangka kamu akan sejauh ini." Adi menatapnya dengan tenang. Kadang hidup memang penuh kejutan. Jawaban itu singkat, tidak dingin, namun juga tidak membuka pintu masa lalu. Mita menarik napas pelan. "Adi, aku..." Namun Adi mengangkat tangan sedikit, bukan dengan kasar. Hanya isyarat kecil yang lembut. "Tidak perlu." Ia tersenyum tipis. Senyum yang tenang, tanpa amarah. Hidup sudah berjalan. Kalimat itu terasa seperti penutup yang jelas. Adi lalu menoleh sebentar ke arah Tony. "Semoga makan malam kalian menyenangkan." Setelah itu ia kembali melangkah pergi. Langkahnya mantap. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Mita benar-benar memahami sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat menyakitkan. Ia tidak hanya menghilangkan seorang suami, ia kehilangan seseorang yang ternyata memiliki hati jauh lebih besar daripada yang pernah ia pahami. Hidup seringkali menipu mata manusia. Kita terbiasa menilai seseorang dari pakaian yang mereka kenakan, dari mobil yang mereka kendarai, dari seberapa mewah kehidupan yang terlihat di permukaan. Padahal kenyataannya, nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh apa yang terlihat hari ini. Orang yang terlihat sederhana bisa jadi sedang membangun sesuatu yang besar dalam diam. Orang yang tampak gagal mungkin hanya sedang berjalan lebih lambat menuju keberhasilan. Kisah Adi mengingatkan kita satu hal yang sangat penting. Jangan pernah merendahkan siapapun, karena kita tidak pernah tahu perjuangan apa yang mereka jalani, dan kita juga tidak pernah tahu bagaimana kehidupan bisa berubah di masa depan. Kesombongan bisa membuat seseorang merasa tinggi sesaat. Namun kerendahan hati dan kesabaranlah yang membuat seseorang benar-benar dihormati. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi cerita, tetapi juga menjadi pengingat bagi hati kita semua. Jika kisah ini menyentuh hatimu, luangkan waktu sejenak untuk membagikannya kepada orang lain yang mungkin juga membutuhkan pengingat ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga kebaikan selalu menyertai langkah kita semua.